Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Budi Satyadi Wiruktanata dengan NIM 211102108. Nah, di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari bab 1 hingga bab 6 untuk menyelesaikan tugas UTS pada semester 4 ini. Nah, pada bab 1 yang pertama ada definisi etika bisnis. Nah, etika bisnis dalam sebuah perusahaan dapat membentuk suatu norma dan perilaku dalam membina hubungan yang sehat di dalam lingkungan kerja dan juga hubungan sehat antara pedagang dan mitra kerjanya. Nah, yang kedua ada perkembangan etika bisnis. Etika bisnis adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh para pelaku bisnis. Ketaatan pada etika bisnis dan hukum merupakan dasar yang kokoh karena hal ini akan membentuk tindakan apa bagaimana yang akan dilakukan oleh dalam bisnisnya. Nah, beretika dan bermoral bukan hanya tanggung jawab para pelaku bisnis saja, namun hal-hal yang terkait harus berupa mendukung sehingga diharapkan akan terwujud situasi dan kondisi yang sehat. Nah, adapun prinsip etika bisnis yaitu prinsip ekonomi, prinsip kejujuran, prinsip niat baik dan tidak berniat jahat, prinsip adil, prinsip hormat pada diri sendiri. Nah, yang keempat adalah sebab perilaku tidak etis. Nah, Arins dan Loebeck menyebut bahwa terdapat dua faktor utama yang mungkin menyebabkan orang berperilaku tidak etis. Nah, yang pertama ada standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, orang tersebut secara sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungan diri sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu bab 2. Ada teori utilitarisme. Nah, teori utilitarisme adalah teori etika dan moral yang menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap baik bila tindakan itu meningkatkan derajat manusia. Nah, adapun contoh penerapan dari teori utilitarisme yaitu para relawan yang mengumpulkan dana sosial dengan tujuan untuk membantu para kaum duafa selama masa pandemi ini berlangsung. Yang kedua ada teori deontologi. Nah, teori deontologi ini memiliki keyakinan bahwa suatu yang baik berakar dari hal dan keberhasilan manusia dalam mengerjakan tugas atau kewajibannya. Nah, macam-macam teori deontologi yaitu ada 3. Yang pertama rasional monis, tradisional deontologi, dan yang terakhir yang ketiga estetik pluralis. Nah, adapun unsur utama yang terkandung dalam etika deontologi yaitu yang pertama ada kemurahan hati, kedua keadilan, ketiga otonomi, keempat kejujuran, dan yang terakhir yang kelima yaitu ketaatan. Nah, selanjutnya ada penerapan teori deontologi yaitu kebijakan seseorang dalam memimpin para bawahannya dengan perilaku yang baik, adil, sabar, dan mampu mengarahkan pada hal yang baik. Nah, yang ketiga ada teori hak. Nah, hak asasi manusia di ataskan atau beberapa sumber otoritas yaitu ada 3. Yang pertama hak hukum, hak moral, dan hak kontraktual. Nah, teori hak berkaitan yaitu ada 5. Yang pertama kewajiban, dan kedua hak dan kewajiban bagaikan dua sisi logam yang sama. Nah, yang ketiga ada hak didasarkan atas martabat manusia. Yang keempat ada martabat manusia itu adalah sama. Nah, yang kelima ada penerapan suatu tujuan untuk dirinya sendiri atau you know yourself. Nah, contoh dari teori hak yaitu hak seseorang untuk menganut agama yang mereka pilih. Nah, yang keempat ada teori keutamaan. Nah, teori keutamaan didefinisikan sebagai penggambaran watak mengenai perilaku seseorang dan kemungkinan bertingkah laku baik secara moral. Contoh dari teori keutamaan yaitu ada 4. Yang pertama itu kebijaksanaan, yang kedua keadilan, ketiga suka bekerja keras, dan yang keempat hidup yang baik. Nah, yang selanjutnya yaitu bab 3. Senilai etika bisnis. Yang pertama itu ada nilai etika bisnis. Nah, nilai etika bisnis itu meliputi ada 5. Yang pertama integritas, yang kedua profesionalisme, yang ketiga objektif dan kesetaraan, yang keempat kebebasan akademik, dan yang terakhir yang kelima kepedulian sosial. Nah, yang kedua ada hak dan kewajiban individu. Nah, jadi manusia sebagai makhluk individu berperan menjaga dan mempertahankan harkat martabat yang dimilikinya. Nah, yang ketiga ada peduli dan menghargai orang lain. Nah, sikap menghargai itu merujuk pada sikap
kita menghormati pendapat, pikiran, kebiasaan atau adat istiadat orang lain yang berada dengan kita. Nah, sikap menghargai juga berkaitan dengan toleransi. Nah, yang keempat itu ada toleransi. Nah, secara istilah, pengertian toleransi adalah menghormati, membiarkan, menerima pandangan, pendapat, dan kepercayaan dan kebiasaan yang berbeda. Nah, contoh dari toleransi yaitu tidak memaksakan orang lain untuk berpindah keyakinan, tidak mengganggu proses ibadah orang lain, dan tidak dan berteman dengan semua orang tanpa memandang latar belakang agama mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu pembahasan bab 4. Nah, yang pertama ada histori bisnis dan perubahan etika bisnis. Nah, histori bisnis dan perubahan etika bisnis memiliki kaitan erat dalam perkembangan bisnis di dunia. Berikut dapat saya jelaskan beberapa tahap histori bisnis dan perubahan etika bisnis. Yang pertama itu ada tahap masa prakapitalis, dan yang kedua ada tahap kedua yaitu masa kapitalis awal, tahap ketiga yaitu masa kapitalis modern, dan tahap keempat itu masa pasca kapitalis. Nah, yang kedua ada misi etika. Nah, menyarankan bahwa tujuan etika adalah menyediakan lingkungan yang memungkinkan orang menjalani kehidupan yang lebih baik, yang terstruktur dan bahagia daripada tanpa etika. Nah, yang ketiga ada teori normatif, meta, deskriptif, etik. Nah, yang pertama etika normatif. Etika normatif dalam sistem etika bisnis, etika berdasarkan norma atau kaidah yang berlaku seperti seharusnya. Dengan begitu manusia bertindak sesuai atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada meta etika. Meta etika sebagai suatu jalan menuju konsepsi atau atas benar atau tidak suatunya tindakan yang atau peristiwa. Nah, yang ketiga ada etika deskriptif, etik. Nah, etika deskriptif dapat diartikan sebagai sistem etika yang menilai baik buruk tindakan seseorang berdasarkan penalaran logis. Nah, yang selanjutnya pembahasan bab 5. Nah, yang pertama ada bisnis internasional. Nah, bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara. Nah, bisnis internasional ini mengacu pada perdagangan barang jasa, teknologi, modal, ataupun pengetahuan lintas batas negara dan skala global atau internasional. Nah, yang kedua ada whistleblowing. Nah, manfaat dari whistleblowing ini yang pertama itu melindungi perusahaan, dan yang kedua itu meminimalkan risiko dan biaya. Nah, yang ketiga itu menguntungkan bagi karyawan. Nah, jenis-jenis tindakan pelaporan whistleblowing itu ada pelaporan pelanggaran skala internasional, ada pelaporan pelanggaran skala eksternal. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu pembahasan dari bab 6. Nah, yang pertama itu ada agama. Seperti yang kita ketahui pada bisnis modern pada saat ini, agama menjadi dasar etika bisnis perusahaan, dan para pebisnis percaya bahwa moralitas bisnis yang utama ialah moralitas bisnis yang sekuler. Nah, yang kedua ada filosofi. Nah, filosofi bisnis adalah kepercayaan dan prinsip yang dimiliki perusahaan dalam melakukan kegiatannya. Filosofi bisnis menjelaskan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Nah, terdapat 5 hal dalam bisnis yang baik, yaitu yang pertama kesatuan, yang kedua keseimbangan, yang keempat kehendak bebas, dan yang ketiga kehendak bebas, yang keempat tanggung jawab, yang kelima kebenaran. Nah, yang terakhir ada budaya. Nah, di sini budaya sebagai pendorong keinginan dan perilaku seseorang yang utama dan mendasar. Perilaku konsumen dihadapi secara luas karena bertumbuh di tengah masyarakat melalui dari individu tersebut, anak-anaknya hingga dewasa. Nah, mohon maaf sebelumnya, ini materi yang terakhir, yang keempat yaitu hukum. Nah, berdasarkan hukum biasanya dibuat setelah pelanggaran terjadi dalam komunitas atau masyarakat. Nah, hukum merupakan sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Nah, terdapat 2 jenis hukum moral. Yang pertama itu adalah moral yang bersifat subjektif, dan yang kedua moral yang bersifat
objektif. Nah, sekian dari pemaparan materi yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om.